warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min 'ulumil 'ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmadul Mustafa Sayyidil Mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya hadratal mukarramin wal mukarramat, para alim, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Imam Masjid As-Sa'adiyah Ustaz Hadi Al-Hakim dan Bapak Imam yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tidak ketinggalan yang kami hormati Bapak Ketua Ta'mir Masjid, Bapak Nur juga beserta jajarannya. Tidak ketinggalan juga tamu aku tidak Rekan dan David beserta ayahnya, juga tamu spesial rumah zakat ya, bukan? Wakaf syiar Quran. Alhamdulillah. Sudah kami profesi saat ini. Juga para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang Ustaz cintai, alhamdulillah pada malam yang ke-17 ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga pada malam hari ini malam yang mulia, malam yang penuh kebahagiaan, yang kita peringati sebagai malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quranul Karim, yang disepakati oleh para pakar. Sedangkan turunnya Al-Quran itu bermacam-macam, bahkan ada yang di luar Ramadan. Namun yang disepakati adalah malam 17 Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita memperingati nuzulul Quran ini, Allah tanamkan dalam hati kita tambah cinta, tambah tidak mau satu hari pun tidak membaca Al-Quran, selalu bersama dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dalam hidup manusia agar tercapai tujuan hidupnya, yaitu menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga di dalam suratul Fatihah kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan yang Engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Di dalam surat Al-Baqarah di awal
sudah dijelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini semua ada kaitannya. Puasa Ramadan dengan Al-Quran, dengan puasa yang kita lakukan ini sangat erat kaitannya. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan dalam rangka agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus menjadi orang yang bertakwa? Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kalian agar kalian tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan puasa adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sendiri agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Allah telah memberikan kita semua fasilitas. Allah buat kita bisa berbicara, bisa merasakan, bisa mendengar, bisa menikmati indahnya dunia ini, bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan, agar kita tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur, maka jawabannya adalah Allah akan menambah nikmatnya. Allah akan menjaga nikmat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya nuzul Quran ini setelah tarawih. Panjang Pak ya? Panjang 1 jam biasanya. Kalau sekarang nuzul Qurannya sebelum tarawih, berarti berapa menit Bapak Ibu? 20 menit. Manut ad-daif kal-mayyit. Saya ini tamu nurut sama tuan rumah. Karena tamu itu seperti mayit, mau di apa saja nurut. Disuruh 20 menit, sudah 5 menit. Alhamdulillah. Kita ambil hikmah daripada peringatan nuzulul Quran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dalam rangka untuk kebahagiaan dan juga keselamatan umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa inna Allah Ta'ala la yu'addu gharban wa 'al-Quran." Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa hati yang penuh dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Saudara kita, akan kita, tamu utama kita akan Rekan dan Redin. Allah beri ujian, Allah juga beri keistimewaan. Sejak lahir beliau berdua ini tidak bisa melihat. Dalam waktu setahun, cerita dari ayahnya, dalam waktu setahun bisa menghafal Quran 30 juz. Kita sudah berapa tahun Pak? Sudah bertahun-tahun. Nanti minta ilmunya. Kenapa bisa setahun hafal Quran? Ya, ingin hafal Quran? Kata Bapak MC tadi. Pengen hafal Quran Ibu? Jangan anak-anaknya saja suruh ngapalin Quran, kita juga harus pengen hafal Quran. Kenapa? Ada hadis, barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan Al-Quran, Allah tidak akan menyiksanya, baik di dunia, di alam kubur, bahkan di akhirat nanti. Alhamdulillah. Pak Ustaz, saya sudah penuh Qurannya Pak Ustaz. Penuh apa? Yasin. Alhamdulillah. Lumayan.
Sudah hafal ya? Masih. Sudah penuh juga Pak Ustaz? Belum. Alhamdulillah. Lumayan. Kita yang jauh dari Arab, jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, tapi masih kecipratan. Masih kecipratan Islam, kecipratan iman. Yang dekat-dekat dengan Arab saja masih ada yang belum memeluk Islam. Ini merupakan sesuatu yang patut kita syukuri. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kecipratan Quran. Walaupun baru satu surat. Ayat kursi hafal ya Bu ya? Ayat kursi hafal, Al-Fatihah hafal, Al-Ikhlas hafal, Yasin hafal, Yasin semuanya hafal semua. Alhamdulillah. Apabila kita belum bisa menghafalkan seperti Bang Revan dan Bang Refin, paling tidak adalah dalam hati ini jangan sampai kosong, seperti rumah kosong. Rumah kosong isinya apa? Hantu. Rumah kosong isinya hantu. Nah, hati kalau nggak ada Qurannya isinya, nah, jangan. Jadi suka marah-marah, suka melamun, ya. Makanya masuklah yang jahat-jahat itu. Pikirannya tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Isilah Al-Quran. Dijamin sama Rasulullah SAW. Bahkan kalau bapak ibu ingin masuk surga melalui pintu mana saja. Jadi pintunya surga itu kan banyak. Ada berapa? Berapa pintunya surga? 8. Kalau pintu neraka 7. Banyak mana? Banyak surganya. Masih kalah nerakanya. Alhamdulillah. Disuruh masuk dari pintu mana saja. Silahkan. Bagi siapa? Bagi orang yang berwudu, kemudian setelah itu membaca surah Al-Qadr 3 kali. Hafal Al-Qadr? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Surat Al-Qadr bila dibaca 3 kali setelah kita berwudu, pahalanya adalah disuruh masuk surga tanpa disiksa, tanpa dihisab, dan melalui pintu mana saja. Alhamdulillah. Tidak hanya itu, surah Al-Qadr banyak keistimewaannya. Orang yang membaca surah Al-Qadr bagaikan orang yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Jadi mumpung Ramadan ini Pak, jangan lupa minimal sekali baca surah Al-Qadr-nya. Kalau ada saudara kita, orang tua kita, nenek kakek kita, guru-guru kita, atau siapapun saudara-saudara kita yang wafat, bacakan surah Al-Qadr 7 kali. Pegang makamnya dipegang tangannya. Atau misalnya bacakan Al-Qadr 7 kali. Maka orang yang kita ziarah ini tidak akan disiksa sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Banyak Pak manfaatnya Al-Qadr. Tapi karena waktunya 20 menit jadi nggak cukup kalau saya ceritakan semua. Ya,
paling tidak dibaca 1 kali setelah sholat 5 waktu. Besar manfaat. Bahkan kalau ada bayi yang baru lahir, bacakan Al-Qadr. Ya tidak usah kencang-kencang, pelan-pelan. Adanya juga pelan-pelan. Kalau pakai mic, yang pakai speaker pelan ya. Bacakan adzan dan juga Al-Qadr. Barang siapa yang dibacakan Al-Qadr baik oleh orang tuanya maupun orang lain, maka si bayi itu tidak akan melakukan perbuatan zina, dijaga oleh Allah dari perbuatan zina. Bagus sekali manfaatnya. Dan ketika lagi musim apa nih sekarang? Lagi musim kemarau, pancaroba ya, ada gempa, ada banjir dan lain sebagainya. Pancaroba. Kalau ingin selamat, bacalah setiap malam 7 kali. Selamat dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Quran dari 1 surat Al-Qadr. Alhamdulillah, saya banyak mempelajari keutamaan Al-Quran dari Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya sampai Anas. Insya Allah ngerti manfaatnya satu persatu. Jadi di samping dibaca, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Juga Al-Quran merupakan penuntun hidup kita supaya jalan kita tidak tersesat. Kalau ada anak hafal Quran, yang untung siapa Kak? Yang untung siapa? Orang tuanya. Yang untung orang tuanya. Ibunya, bapaknya beruntung kalau punya anak bisa baca Quran, apalagi hafal Quran dan mengamalkan isinya. Tak beruntung karena sabda Nabi, orang yang bisa membaca Quran kemudian mengamalkannya, maka kelak pada hari kiamat dia akan memberikan mahkota kepada ayah ibunda yang cahayanya sangat terang, melebihi cahaya matahari dunia. Kira-kira yang mengamalkan lebih terang apa tidak? Lebih terang. Orang tuanya saja sudah seterang itu, apalagi yang bersangkutan, ya, anaknya. Nah, kita ini juga masih anak, walaupun sudah umur 60 juga namanya anak, masih punya orang tua, meskipun orang tuanya sudah wafat. Kita berbakti kepada orang tua kita. Mari kita pelajari Al-Quran, kita amalkan Al-Quran. Yang pada intinya Al-Quran adalah pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup ini selalu dihadapkan oleh beberapa pilihan, ya enggak? Setiap detik bahkan. Contoh saat ini kita dihadapkan oleh beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, kita tetap di rumah, tidak tarawih ke as-sa'diyah, masih di rumah. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kita nonton TV. TV-nya bagus, sinetron umpama. Yang ketiga ada pilihan lagi, nambah makan. Tadi makannya baru sedikit, sama dengan saya. Tadi gak sempat makan banyak, takutnya telat. Nanti tugasnya panitia nambah makan. Nyantai ya Pak ya. Kemudian pilihan yang berikutnya, datang ke masjid memperingati nuzulul Quran.
Kira-kira milih yang mana Bapak Ibu? Alhamdulillah, wajah-wajah yang di sini milih datang ke masjid. Berarti mengikuti pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ampun juga demikian. Perintah Allah jangan dianggap beban. Larangan Allah jangan dianggap beban. Tapi itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak memilih nafsu kita, tidak mengikuti hawa nafsu. Datang ke masjid dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka qiyamul lail, dalam rangka silaturahim. Ya, mungkin tidak lama saya ceramah karena waktunya sudah habis. Habis Pak ya? Masih mau terawih juga. Ya, kesimpulannya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipertemukan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik musibah peperangan yang ada di Gaza. Mereka tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur nyenyak. Sehari-hari, bahkan setiap detik mereka merasa takut, ya, merasa khawatir. Kita doakan, dan kalau ada jalur sedekah, kita ikut sedekah infak untuk memberi buka puasa kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dan juga di Jawa Tengah, Jawa Timur dan sekitarnya yang mengalami musibah banjir, gempa, mudah-mudahan Allah beri pertolongan, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan jalan keluar. Mudah-mudahan semuanya selamat dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang akan dimakan khususnya, mudah-mudahan Allah beri keselamatan. Kapal yang kita cintai ini, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang membuat kita menangis, ya. Mudah-mudahan Allah beri kita pertolongan, ketenangan, ketenteraman, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin, Allahumma amin. Kita doakan pengurus masjid, panitia masjid yang sudah bersusah payah dari awal sampai akhir bulan Ramadan, ya, demi kita nyaman beribadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang agung, Allah beri kesehatan dan keluarga yang bahagia. Amin, Allahumma amin. Berakhiran, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang tentunya masih banyak yang saya sampaikan, tapi karena terbatasnya waktu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.